Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifwan Anofi Ramadhani dari kelas NPI 3A dengan NIM akhiran 001. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ja'far Shodiq, Eskom MPDI. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu sebagai tugas UAS. Sebelum saya jelaskan apa itu sistem informasi dan apa hubungannya dengan manajemen, khususnya manajemen pendidikan, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu sistem, apa itu informasi, dan apa itu manajemen pendidikan. Sistem merupakan suatu entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang terintegrasi dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah informasi didapat berasal dari data. Data merupakan sekumpulan fakta yang dapat dicatat, direkam, didokumentasikan, dan disimpan. Informasi berasal dari kata information, yang berarti berita, kabar, dan sudah menjadi bahan baku. Informasi merupakan data terpilih yang telah diproses dalam suatu sistem sesuai dengan tujuannya. Manajemen merupakan proses kegiatan yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan, di mana objek yang dikelola adalah sumber daya manusia, material, dan metode, atau kita bisa sebut 3M, Man, Material, and Method. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sistem informasi di dalam manajemen adalah sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung sistem operasional dan guna mendukung pengambilan suatu keputusan. Hubungan antara sistem informasi dengan manajemen pendidikan sangat berkaitan erat. Sistem informasi dalam manajemen pendidikan berguna untuk memproses data-data seluruh aktivitas kegiatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan tersebut, sehingga menjadi suatu informasi yang faktual, akurat, dan jelas. Sangat penting, seperti yang saya jelaskan tadi pada jawaban saya nomor 1, bahwasannya sistem informasi manajemen pendidikan berguna untuk memproses data-data seluruh aktivitas kegiatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan tersebut, sehingga menjadi suatu informasi yang faktual, akurat, dan jelas. Nah, yang dimaksud data yang akan diproses untuk menjadi sebuah informasi di dalam lembaga pendidikan sangatlah luas. Seperti halnya data yang dikumpulkan dari pengelolaan siswa, guru, alumni, pengelolaan aktivitas pengajaran, data tentang fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Saya mengambil contoh untuk mendapatkan informasi akademik di dalam lembaga pendidikan tersebut. Data yang dibutuhkan adalah antara lain biodata peserta didik, nilai, aktivitas, dan lain-lain. Data-data tersebut akan terlebih dahulu direkam, kemudian akan diproses dan dikeluarkan menjadi output atau informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dalam suatu lembaga pendidikan. Hasil keputusan daripada data-data yang telah diproses menjadi informasi akan dikeluarkan dalam bentuk seperti absensi peserta didik pada kelas, transkrip nilai, indeks prestasi IP, indeks prestasi kumulatif atau IPK, ijazah, dan lain-lain. Dengan didukung teknologi informasi yang sudah canggih, informasi yang sudah didapatkan dengan mudahnya kita mengirimkan informasi ke pusat pendidikan dengan cepat dan tidak ribet. Dalam pengoperasiannya, terdapat aplikasi pengelolaan dan penilaian sekolah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dimanfaatkan dan dikembangkan dalam bentuk sistem informasi manajemen. dalam bentuk aplikasi data pokok pendidikan atau yang kita sebut dengan Dapodik.
Saya merupakan pemakalah dari kelompok 11 dengan tema yang diangkat adalah pengembangan dan perancangan sistem informasi manajemen pendidikan. Dapat saya simpulkan, pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Dalam pengembangan sistem informasi, pasti ada siklus atau lifestyle, metode, dan teknik pendekatan. Siklus pengembangan sistem informasi manajemen yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem secara umum, evaluasi dan seleksi sistem, perancangan sistem secara detail, pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem, pemeliharaan atau perawatan sistem. Pendekatan SIM antara lain pendekatan alternatif dalam pengembangan sistem informasi manajemen bertujuan agar dapat menentukan solusi atau pemecahan apa yang paling memadai dan bermanfaat bagi pemakai. Sedangkan sasaran utamanya untuk mendapatkan alternatif pemecahan yang paling baik. Pendekatan pengguna akhir dalam pengembangan sistem informasi manajemen bertujuan untuk membantu perusahaan memaksimalkan keuntungan dari aplikasi pengembangan tersebut. Visi rancangan informasi merupakan ungkapan tertulis tentang keadaan masa depan dari apa yang diharapkan untuk kepentingan penggunaan informasi dan manajemen organisasi. Kesuksesan dan kegagalan dalam penerapan sistem informasi dapat diukur dari seberapa efektivitas teknologi informasi dalam mendukung strategi pendidikan, memungkinkan proses pendidikannya, dan meningkatkan struktur pendidikan dan budaya. Masalah pokok dalam sistem informasi kebanyakan dari faktor-faktor organisasi, yaitu desain yang tidak cocok, data yang tidak sesuai, biaya yang besar, dan operasi. Kesuksesan sistem dapat diukur dengan penggunaan yang relatif tinggi, kepuasan pengguna, sikap yang menguntungkan, pencapaian tujuan, dan imbal balik pada keuangan. Implementasi konsep sistem informasi merujuk pada semua aktivitas organisasi, di mana dalam konteks implementasi, analis sistem adalah agen perubahan. Resiko dan resistensi sangat mungkin terjadi dalam suatu pengembangan sistem informasi. Maka organisasi harus melakukan review dan evaluasi terhadap pengembangan sistem informasi yang dilakukan. Review dan evaluasi ini dilakukan oleh internal organisasi ataupun pihak eksternal organisasi yang berkompeten dan diminta oleh organisasinya. Partisipasi dan keterlibatan para pengguna dan konsumen dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi dapat memperbaiki kontrol internal dan meminimumkan biaya-biaya sehingga mempermudah dalam menyediakan informasi yang akurat. Demikianlah jawaban yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.